Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep HSE dan kaitan dengan ergonomi studi kasus penerapan HSE berbasis ergonomi serta manajemen K3L. Dengan anggota kelompoknya yang pertama ada Janita Tifa Akilah, yang kedua ada Mary Novaliana, yang ketiga ada Muhammad Ibnu Fakih Hussein, yang keempat ada Putri Arwen Elvirawati, yang kelima ada Rizky Jailani, yang keenam ada Tina Kurniati Nur Agustin. Dan yang selanjutnya itu ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan simpulan. Latar belakang, langsung saja ke latar belakang. Perkembangan dunia industri menuntut proses kerja yang cepat dan efisien, namun sering tidak diimbangi dengan penerapan sistem kerja ergonomis. Hal ini membuat pekerja melakukan aktivitas dengan postur tidak alami, beban fisik tinggi, dan gerakan berulang, sehingga risiko gangguan otot rangka atau MSDS meningkat. Ergonomi berperan penting dalam menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Dalam konteks HSE, penerapan prinsip ergonomi membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan utama terkait ergonomi dalam penerapan HSE yaitu aktivitas kerja apa saja yang berpotensi menimbulkan risiko ergonomi, tingkat risiko yang dialami pekerja, keluhan ergonomi yang muncul, faktor penyebab risiko tersebut, dampaknya terhadap aspek HSE, serta upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan keluhan ergonomi di tempat kerja. Baik, baik. Selanjutnya adalah tujuan. Menjelaskan konsep Health, Safety, and Environment atau HSE, serta kaitannya dengan sistem manajemen K3L, mengidentifikasi peran ergonomi dalam HSE untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas pekerja. Menganalisis resiko ergonomi, serta menyajikan upaya pengendalian risiko ergonomi berbasis HSE untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Pembahasan konsep HSE dan ergonomi. HSE, Health, Safety, and Environment berfokus pada upaya menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kerja di seluruh aktivitas perusahaan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerja dengan tujuan menyesuaikan kondisi kerja sesuai kemampuan dan keterbatasan manusia. Penerapan prinsip ergonomi dalam HSE membantu mengurangi kelelahan, mencegah cedera otot rangka, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung produktivitas tenaga kerja. Dengan integrasi HSE dan ergonomi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien, sekaligus menurunkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah pembahasan sistem manajemen K3L. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 bertujuan mengendalikan risiko di tempat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Sistem ini wajib diterapkan oleh perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 orang atau memiliki risiko kecelakaan tinggi.
Penerapan SMK 3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko, serta pengawasan, dan menjadi bagian integral dari manajemen perusahaan untuk melindungi pekerja, sekaligus meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan operasional. Studi kasus yang pertama, laundry di RSX. Petugas laundry melakukan aktivitas pengangkatan, pemindahan, menyetrika, dan melipat linen secara manual dengan postur berdiri dan membungkuk serta gerakan berulang. Kondisi ini beresiko menimbulkan gangguan otot rangka MSDS, terutama pada punggung, bahu, dan leher. Pengendalian risiko dilakukan melalui penyediaan alat bantu angkat, pengaturan rotasi kerja, penerapan SOP ergonomi, serta edukasi postur kerja dan peregangan otot. Dengan penerapan langkah-langkah ini, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kerja petugas dapat meningkat secara signifikan. X. Studi kasus yang kedua di gudang PT XYZ. Pekerja gudang mengangkat dan memindahkan barang 20-40 kg secara manual dengan frekuensi tinggi. Postur membungkuk dan beban berlebih meningkatkan resiko gangguan otot rangka MSDS, terutama di punggung bawah. Pengendalian dilakukan dengan penggunaan alat bantu, tim lifting, pembatasan berat dan frekuensi angkat, rotasi kerja, serta pelatihan ergonomi dan manual handling. Langkah-langkah ini membantu menurunkan risiko cedera dan meningkatkan keselamatan serta produktivitas kerja. Belum di ini, Wen. Selanjutnya, studi kasus 3 yaitu proyek lift PTX. Pekerja melakukan drop material manual dengan postur membungkuk, leher menunduk, dan mengangkat beban berat. Aktivitas ini beresiko tinggi menimbulkan gangguan otot rangka atau MSDS dan potensi kecelakaan kerja. Pengendalian dilakukan dengan penyediaan alat bantu angkat, penerapan SOP dan JSA, jadwal istirahat, serta pelatihan manual handling dan ergonomi. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja pekerja proyek. Selanjutnya yaitu metode analisis dan dampak risiko ergonomi terhadap HSE. Metode analisisnya yang pertama ada Nordic Body Map atau NBM, yaitu mengidentifikasi keluhan otot rangka. Selanjutnya ada REBA, yaitu menilai risiko putus postur kerja. Selanjutnya ada Lifting Index atau LI, dia mengevaluasi beban angkat manual. Selanjutnya ada observasi lapangan dan wawancara, yaitu melihat kondisi kerja aktual dan perilaku pekerja. Lalu dampak terhadap HSE, di health ada risiko gangguan otot rangka atau MSDS, serta kelelahan dan cedera kronis. Lalu untuk safety, yaitu ada postur buruk dan beban berlebih yang berpotensi kecelakaan. Selanjutnya ada environment, yaitu lingkungan kerja kurang ergonomis, serta prinsip ketiga kurang terpenuhi. Selanjutnya, upaya pengendalian risiko ergonomi. Pengendalian risiko ergonomi dilakukan melalui penggunaan alat bantu angkat, perbaikan desain workstation, dan penyesuaian tinggi meja kerja agar sesuai postur pekerja. Selain itu, rotasi kerja, penerapan SOP ergonomis, serta pelatihan postur kerja dan peregangan otot rutin membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja. Langkah-langkah ini secara efektif menurunkan risiko cedera sekaligus meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan di tempat kerja. Kesimpulannya, risiko ergonomi pada aktivitas manual handling seperti pengangkatan dan pemindahan material masih tergolong tinggi di berbagai sektor kerja. Keluhan muskuloskeletal dominan dirasakan pada punggung, bahu, dan leher, sementara penilaian postur kerja menunjukkan risiko sedang hingga tinggi. Aktivitas kerja yang tinggi
aktivitas kerja yang tidak ergonomis berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Pengendalian ergonomi yang efektif meliputi perbaikan teknik kerja, pengaturan administrasi pelatihan, dan integrasi ke dalam sistem manajemen K3 atau SMK3 untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan produktivitas pekerja. Oke, sekian terima kasih dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi